Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin orang tiga, saya sendirian, saya berani saudara. Ini lagi viral ya di TikTok terkait tentang apa yang diucapkan oleh Wafi. Wafi itu adalah salah seorang pribumi yang mendukung klan Ba'alwi yang membela para imigran dari Yaman. Dia itu marah-marah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan dia juga bilang dalam video itu tidak mau menyebut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan sebutan Kiai, tapi cukup menyebut dengan namanya saja. Kita simak marah-marahnya si Wafi ini. Isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Beraninya dia Ya, itu cuma si Wafi di depan ya. para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, kabur kemana-mana, mewakilkan. Ya, seperti itulah. Nanti saya kira kita tanggapi dia ya. harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin orang tiga, saya sendirian, saya berani saudara. Ya, sombong ketika banget dia ya. sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Itu ya ungkapan dari Wafi. Jadi sudah kelihatan banget dia sombong kayak gitu. Padahal kalau kita lihat usia Wafi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu berbeda jauh. Jadi karena kesombongannya si Wafi ini sampai tidak mau menghargai Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan sebabnya apa kok sampai Wafi mengucapkan hal-hal yang tidak pantas seperti itu? Ini berdasar video yang diupload oleh channelnya Wafi ya di TikTok ya. Jadi dia itu mengupload video, dia marah itu karena ada sebuah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berikut videonya. Mbak Hasyim Asy'ari ini sudah wafat. Ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya. Dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk konon asasi, kemudian mekanisme organisasi, maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasyim. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Ternyata sebabnya karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berceramah seperti itu. Mengatakan bahwa yang namanya NU itu adalah NU yang masuk ke PBNU. Kalau NU mengaku NU tapi ikut Idrus Romli atau ikut Lutfi Basori atau ikut aliran NU garis lurus, itu bukanlah termasuk NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau menurut saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena yang namanya NU adalah sebuah lembaga yang memang dulu didoakan dan didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang namanya NU tidak perlu diotak-atik lagi. NU ya NU, kita ikuti saja apa petuah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kalau misalnya sekarang sebut saja Idrus Romli, Lutfi Basori, dan beberapa orang misalnya Abdul Somad dan siapa lagi itu yang membuat aliran sendiri dengan nama NU garis lurus. Ini kan sebuah tindakan yang secara tidak langsung menganggap bahwa NU yang resmi itu tidak benar. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya karena dia membuat NU garis lurus. Kalau dia membuat NU garis lurus secara tidak langsung menganggap bahwa NU yang ada ini, yang ada sekarang ini, garisnya tidak lurus. Artinya bisa dikatakan melenceng atau salah. Jadi bisa dipahami ya,
Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang benar adanya. Jadi yang namanya NU, ya NU saja, ikuti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi kalau membuat NU garis lurus kemudian mengatakan dia adalah bagian dari NU, ya itu tidak tepat. Karena itu sama saja menghina lembaga Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya. Secara tidak langsung, yang mendirikan atau berada di barisan NU garis lurus secara tidak langsung menganggap bahwa NU yang ada saat ini garisnya tidak lurus. Artinya dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak benar atau sesuatu hal yang salah. Lah ini kan sama saja menghina para pendiri Nahdlatul Ulama. Sama saja menghina para kiai, para ulama Nusantara yang sekarang berada di PBNU. Itu intinya. Jadi sekali lagi si Wafi ini mungkin karena sudah menjadi budaknya Habib, kemudian sudah menjadi bagian dari NU garis lurus, sehingga muncul kesombongan dan ketakaburannya, sehingga dia berani mengatakan hal yang demikian terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan bagi Anda semua, seluruh rakyat di negeri ini, Anda itu harus bisa memahami tentang apa yang terjadi di negeri ini. Kita sebagai orang NU atau Nahdlatul Ulama, ya sudah kita ikuti apa saja yang menjadi petuah para pendiri Nahdlatul Ulama, terutama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi tidak perlu kita membuat-buat lagi suatu organisasi tandingan atau membuat organisasi sempalan dari Nahdlatul Ulama, misalnya NU garis lurus dan lain sebagainya. Ini buat apa? Ini kan sama saja hanya ingin memecah belah Nahdlatul Ulama, sekaligus menganggap bahwa Nahdlatul Ulama yang ada sekarang jalannya tidak lurus atau dikatakan jalannya bengkok, sehingga ada oknum-oknum yang membuat NU garis lurus. Sama saja itu kan menghina orang-orang yang selama ini berada di PBNU.